Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Sore hari setelah pulang bekerja, anaknya dan Bu Sumi sudah menunggu kepulangannya. Dengan pintarnya, Repan menyambut kepulangan Amara. Mama sudah pulang, ucap Repan menyambut kepulangan Amara. Rasa lelah dan capek yang Amara rasakan pun hilang setelah kepulangannya disambut oleh buah hatinya. Iya sayang, Mama udah pulang. Kamu nakal ya, main sama Bisumi, ucap Amara sambil berjongkok menyamakan tingginya dengan Repan sambil tersenyum penuh kebahagiaan. Bisum, gimana? Repan tadi nakal nggak? Nggak non, Repan tidak nakal. Dia anak yang pintar. Hanya saja tadi boker di celana, ucap Bisumi sambil tersenyum. Terima kasih ya Bi, sudah menjaga Repan seharian. Amara tidak mempertanyakan tentang bokernya Repan, padahal kan bau banget. Iya non, sama-sama. Bibi juga senang menjaga Repan karena dia anak yang sangat penurut dan tidak neko-neko, ucap Bisumi dengan senang hati. Terima kasih ya Bi, ucap Amara. Kenapa Amara tidak mempertanyakan bokernya Repan ya, padahal kan bau banget, pikir Bisumi dalam hati. Kalau begitu Bisumi pulang dulu ya. Iya Bi, hati-hati, ucap Amara berbahasa basi. Setelah Bisumi pamit pulang, Amara dan Repan bermain bersama, layaknya ibu dan anak. Hari semakin sore. Mama, pengen susu. Amara bergegas ke dapur untuk membuatkan susu untuk Repan. Ini susunya udah jadi. Oh ya, sekarang ada film kartun kesukaan Repan, ucap Amara. Amara pun mulai menyalakan televisi dan mencari kartun kesukaan Repan. Repan meminum susunya sambil menonton film kartun kesukaannya. Sesekali dia tertawa karena melihat kartun yang lucu. Setelah melihat anaknya yang sedang asik menonton televisi, Amara bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri secepat mungkin karena Amara tak mau meninggalkan anaknya seorang diri. Setelah selesai mandi, Amara kembali menemani Repan yang sedang asik menonton film kartun kesukaannya karena memang Repan sudah mandi dengan Bisumi. Sesekali Amara tersenyum melihat kelakuan menggemaskan anaknya dan teringat bayangan masa lalu seorang laki-laki yang tampan di sebuah kamar hotel terlintas di pikiran Amara karena memang sangat mirip dengan Repan, bahkan tercetak sangat sempurna di wajah Repan. Sejak kejadian 3,5-7 tahun yang lalu, kepulangannya ke tanah air, Amara mengetahui bahwa dirinya hamil. Amara shock dan bingung, bahkan sangat putus asa, dan ingin menggugurkan kandungannya karena malu lahir tanpa seorang ayah, pikirnya. Namun seketika Amara menyadari bahwa janin yang ada di rahimnya tak bersalah akibat perbuatannya di malam itu bersama dengan laki-laki yang tak dikenalnya. Hidup Amara memang hanya sebatang kara, tapi sebagai lulusan universitas luar negeri dan nilai akademik yang cukup baik dengan jurusan manajemen, Amara sangat yakin bisa menghidupi dengan layak calon buah hatinya, membuat Amara berubah pikiran dan membangkitkan kembali gairah hidupnya untuk mempertahankan dan merawat janin yang ada di rahimnya. Dan 9 bulan setelah tiba di tanah air, lahirlah dengan selamat seorang bayi laki-laki yang sangat tampan yang diberi nama Repan Dirgayuja William Berlin. Amelia menjerit dalam hati jika mengingat pria yang menambah benih dalam rahimnya. Bukan hanya ahli dalam menyentuh wanita, tapi juga sangat subur. Terbukti hanya sekali mereka melakukannya. Dan kini lahirlah seorang malaikat kecil belahan jiwanya. Entah sudah berapa wanita yang senasib dengannya juga mengandung benih pria yang tidak diketahui namanya. Pulang ke tanah air dengan kandungan yang masih rata, Amara melamar pekerjaan di perusahaan Reksa Wijaya Group yang ternama di Indonesia. Dan beruntunglah langsung diterima dan mendapatkan kedudukan sebagai manajer pemasaran. Amelia harus memikirkan masa depan bayi yang kini berada dalam kandungannya. Dia harus memberikan kehidupan yang layak pada bayinya dan harus memikirkan biaya pengasuhnya juga, karena kedepannya pasti kesibukannya sebagai manajer akan menyita waktunya. Kini semuanya sudah tercapai, anaknya lahir dan tumbuh dengan baik.
Meskipun setiap hari harus ditinggal bersama dengan pengasuh yang hanya datang jika Amara sedang kerja dan terkadang juga menginap jika giliran Amara dinas keluar kota. Malam pun tiba, Amara memesan makanan terlebih dulu lewat aplikasi sesuai makanan selera masing-masing. Setelah makanan pun datang, Amara mulai menyantapnya dengan Repan. "Repan, ayo makanannya dihabiskan sayang," kata Mama Amara dengan lembut pada anaknya. "Iya Ma," ucap Repan dengan datar. Setelah makanannya habis, Mama akan menceritakan kisah pangeran yang baik hati, kata Amara memujuk Repan agar menghabiskan makanannya dengan cepat. "Aku pangerannya ya Ma," ujar Repan bersemangat. "Iya, Repan adalah pangeran Mama yang tampan," kata Amara mengelus lembut kepala Repan. Kemudian Repan makan tanpa berbicara dan menghabiskan makanannya karena ingin mendengar cerita dari sang mama. Amara kemudian bercerita sambil membandingkan anaknya di tempat tidur. Karena kelelahan, Repan akhirnya tertidur, padahal Amara baru saja bercerita. Melihat anaknya yang menggemaskan tertidur, Amara mencium kening anaknya dengan penuh kasih sayang dan membaringkan dirinya di samping Repan sambil memeluknya dan tertidur.